Hujan turun dengan rintik-rintik, membasahi aspal jalan raya Wonokromo yang sepi. Jam pun menunjukkan jam 3:10. Rafli, supir taksi yang baru pulang kerja, mengemudi perlahan karena jalan licin. Matanya terasa berat, tapi dia ingin cepat sampai rumah untuk melihat istri dan anaknya yang baru lahir. Tiba-tiba, dia melihat cahaya biru dan merah berkedip di kejauhan. Suara sirine ambulans yang lemah, seolah-olah jauh-jauh, tapi makin dekat. Rafli menyeberangi ke jalur kiri untuk memberi jalan, seperti yang seharusnya. Tapi ambulans itu tidak melaju cepat seperti biasanya. Ia melaju dengan kecepatan lambat, bahkan lebih lambat dari taksi Rafli. Rafli melihat plat nomor ambulans yang berkabut. B1314 MRT, dia merasa aneh. Karena plat ambulans di Surabaya biasanya diawali dengan huruf L tapi plat nomor itu berbeda dan membuat bulu kuduknya merinding. Lalu, dia melihat cermin kaca ambulans. Di dalamnya ada seorang pengemudi. Tapi wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan hitam yang menatap ke belakang. Ambulans itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Rafli juga berhenti, khawatir ada masalah. Dia turun dari taksi, membawa payung, dan mendekati pintu belakang ambulan. Suara hujan makin keras, menutupi suara apapun yang ada di sekitar. Ketika dia ingin mengetuk pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Terang cahaya putih yang redup menyinari ruang yang kosong. Tidak ada kasur, tidak ada peralatan medis, tidak ada orang. Hanya bau amis yang menyengat hidung, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk. Rafli mundur terkejut saat dia mau kembali ke taksi. Dia mendengar suara tangisan anak yang lemah dari dalam ambulans. Dia melihat ke dalam lagi dan di sudut paling dalam ada bayangan anak kecil yang duduk meringkuk, mengenakan baju putih yang kotor. Bayangan itu memalingkan wajah. Saat dia memutar wajahnya kembali, Rafli melihat bahwa wajahnya tidak ada hanya lubang hitam di mana mata, hidung, dan mulut seharusnya berada. Rafli menjerit dan berlari ke taksi. Dia langsung memutar kunci dan menginjak gas. Ketika dia melihat ke spion, ambulans sudah tidak ada di sana. Hanya jalan yang kosong dan hujan yang terus turun. Rafli sampai rumah jam 3:54. Istri Rafli sedang menunggu. Dengan muka khawatir. "Kamu telat pulang. Apa ada masalah?" tanya istri Rafli. Rafli menghela napas. "Aku lihat ambulans terus di dalam. Mobil ambulans ada anak kecil dengan muka yang serem banget ngeliat ke arah aku." Istri Rafli memegang tangannya dengan erat. "Rafli, jangan ngomong gitu. Malam ini aku juga mendengar sirine ambulans dari luar. Tapi pas aku lihat ke jendela, nggak ada apa-apa. Dan tiap malam, Rafli tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia terus menatap ke arah jam dan setiap kali jam menunjukkan jam 3:13. Dia mendengar suara sirine ambulan yang terdengar pelan tapi membisu dari kejauhan. Hari-hari telah berlalu. Semenjak kejadian itu, Rafli tak berani lagi mengemudikan taksi. Dia pun pergi ke warung kopi yang biasa ia datangi untuk bertemu teman lamanya yang bekerja sebagai polisi. Namanya Budi, lalu Rafli pun menceritakan semua pengalaman misteri yang terjadi pada malam itu. Budi menggeleng-gelengkan kepalanya, wajahnya menjadi serius. "Rafli, kamu tahu nggak sih? Jalan Wonokromo itu dulunya ada kecelakaan parah dan tepat pada jam 3:13, tepatnya 5 tahun yang lalu." "Apa yang terjadi?" tanya Rafli dengan napas terengah-engah.
Pada malam yang sama, Rafli memutuskan untuk kembali ke Jalan Wonokromo. Dia ingin membuktikan apakah cerita Budi itu benar. Dia membawa kamera dan menunggu di sudut jalan yang gelap. Jam menunjukkan jam 3 lewat 10 menit, hujan turun lagi. Sama seperti malam itu, lalu cahaya biru dan merah berkedip. Suara sirine yang terdengar dari jauh. Ambulans itu muncul dari kejauhan, melaju dengan kecepatan lambat. Ia membuka kamera dan mulai merekam. Ambulans itu berhenti tepat di tempat kecelakaan 5 tahun yang lalu. Pintu belakang terbuka sendiri. Dia mendekati perlahan, jari-jarinya gemetaran. Di dalam, dia melihat sosok anak kecil yang sama. Lalu, muncul sosok seorang wanita. Mengenakan jas putih, kemungkinan itulah sosok Dokter Siti. Tolong bantu anak ini. Ujar suara lemah yang terdengar dari dalam ambulans. Suara itu seperti Dokter Siti. Rafli merasa hatinya berdebar kencang. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku bukan dokter. Dokter Siti memutar wajahnya. Wajahnya terlihat pucat dan penuh kesedihan. Kamu harus membantu dia. Dia tidak boleh terjebak di sini selamanya. Dia butuh jalan ke rumah sakit. Rafli berlari kembali ke motornya dan mengemudi pergi. Ketika dia melihat ke spion, ambulans itu sudah hilang. Dia melihat rekaman di kamera. Tapi di layar hanya terlihat jalan yang kosong dan hujan. Tidak ada ambulans, tidak ada bayangan. Ia pun semakin terganggu. Dia tidak bisa bekerja, tak nyenyak tidur. Dan selalu mendengar suara sirine ambulans. Istrinya khawatir dia akan gila. Rafli, kita harus pergi ke orang yang paham soal hal-hal gini. Mungkin dukun atau imam, kata sang istri. Dia pun setuju, lalu mereka mencari dukun tua yang tinggal di pinggiran kota, namanya Pak Munir. Pak Munir pun mendengar cerita dari Rafli. Dan ia pun menghela napas panjang dan berkata, anak kecil itu terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Dia tidak tahu apakah ia sudah mati atau belum. Lalu untuk Dokter Siti, ia belum bisa berdamai dengan kejadian itu. Karena dia merasa bersalah tidak bisa menyelamatkan anak itu. Apa yang harus aku lakukan agar mereka bisa berdamai? Kamu harus mengantar mereka ke rumah sakit yang seharusnya mereka tuju. Tapi kamu harus berani mengikuti ambulans itu. Pada tanggal 13 bulan depan, jam 3 lewat 13 menit ambulans itu akan muncul lagi. Itu adalah kesempatanmu. Rafli menunggu di Jalan Wonokromo. Hatinya penuh keberanian dan ketakutan. Waktu menunjukkan. Jam 3 lewat 12 menit, hujan turun dengan lebih deras dari sebelumnya. Pada jam 3 lewat 13 menit tepat, cahaya biru dan merah berkedip. Benar, ambulans itu muncul lagi. Rafli memulai menjalankan tugas yang diberitahu oleh Pak Munir. Ambulans itu melaju dengan kecepatan yang pelan dan melalui jalan yang Rafli kenal. Dia melihat ke arah ambulans, anehnya ambulans tak terlihat menyeramkan. Tidak seperti biasanya. Mereka tiba di Rumah Sakit Umum Surabaya. Tempat Dokter Siti seharusnya mengangkut anak itu. Ambulans itu berhenti di depan pintu darurat. Pintu belakang terbuka. Rafli turun dari motornya dan mendekati. Di dalam, dia melihat anak itu berdiri, mengenakan baju putih yang bersih. Dokter Siti berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kedamaian. Terima kasih, Rafli, ujar Dokter Siti dengan suara lembut. Kamu telah membantu kita menemukan jalan yang benar. Anak kecil itu tersenyum dan menggenggam tangan Dokter Siti. Lalu, mereka berdua perlahan menghilang bersama dengan ambulans. Cahaya biru dan merah menghilang dan suara sirine juga membisu. Rafli berdiri di sana, terkejut dan lega. Hujan berhenti dan sinar matahari pagi mulai menyinari langit. Rafli pulang ke rumah dengan hati yang lega. Ia memberitahu istrinya semua yang telah terjadi.
Dan mereka berdua merasa lega bahwa masalah itu sudah selesai. Selama beberapa hari, Rafli bisa tidur dengan nyenyak dan mulai kembali bekerja menjadi sopir taksi. Tapi pada malam ke-7, Rafli terbangun karena mendengar suara sirine ambulans itu lagi. Dia melihat waktu jam 3:13. Dia berlari ke jendela dan melihat keluar. Di jalan depan rumahnya, ada mobil ambulans. Rafli merasa terheran-heran, pikirnya ambulans itu sudah tidak ada lagi. Mengapa mereka kembali? Dalam hati Rafli, ia membuka pintu dan keluar. Ambulans itu berhenti tepat di depan dia. Pintu belakang terbuka. Dia melihat anak itu, tapi kali ini wajahnya menghitam semua. Tangisan anak itu menjadi lebih keras, seolah-olah marah. Dari arah pengemudi, muncul bayangan pengemudi yang Rafli lihat pertama kali. Wajahnya hitam dan penuh dendam. "Kamu berpikir kamu bisa membantu mereka?" ujar suara yang kasar dan mengerikan. "Kamu salah. Dia tidak mau berdamai. Dia ingin orang lain menderita seperti dia." Rafli berlari kembali ke rumah dan mengunci pintu. Dia melihat ke jendela ambulans itu masih ada di sana. Pintu depan ambulans terbuka dan pengemudi itu keluar. Dia berjalan menuju rumah Rafli dengan langkah demi langkah. Wajahnya nampak gosong dan mengerikan. Rafli menelpon Budi dengan tangan yang gemetar. "Budi, tolong. Ambulans itu datang lagi. Pengemudi itu mau masuk ke rumahku." "Apa yang kamu katakan?" tanya Budi dengan suara terkejut. "Aku pikir masalahnya sudah selesai, tapi tak kusangka dia marah padaku." Budi mengatakan dia akan datang secepatnya. Rafli menutup semua jendela dan pintu, tapi dia masih bisa mendengar langkah pengemudi itu di depan pintu. Suara tangisan anak itu juga semakin keras, menyebar ke seluruh rumah. Setiap detik terasa seperti abad. Rafli mendengar bunyi pintu depan yang dipukul dengan keras. "Bukakan pintu, Rafli," ujar suara pengemudi itu, kasar dan mengerikan. "Kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan." Tiba-tiba, suara pintu dipukul berhenti. Rafli mendengar suara mobil polisi. Dia membuka pintu sedikit dan melihat Budi berdiri di depan ambulans. Budi mendekati ambulans dan memanggil nama pengemudi. "Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan dari Rafli?" "Aku adalah pengemudi ambulans itu yang tewas 5 tahun yang lalu. Dokter Siti dan anak itu bisa berdamai. Tapi aku tidak. Aku marah karena truk yang mabuk minuman itu membuatku mati. Aku ingin orang lain merasakan kesedihan yang aku rasakan." "Kamu tidak boleh menyakiti orang tidak bersalah. Ia hanya ingin membantu. Tapi dia telah menggangguku," ujar pengemudi itu dengan marah. "Dia mengikuti ambulansku dan mencoba mengubah nasibku." Pada saat itu, Rafli melihat sesuatu di balik pengemudi itu. Bayangan Dokter Siti dan anak itu muncul lagi. "Jangan marah, Pak Joko," ujar Dokter Siti dengan suara lembut. "Kita semua sudah mati. Kita harus berdamai dan pergi ke tempat yang benar. Jangan biarkan dendam membuatmu terjebak di sini selamanya." Anak kecil itu juga mengangguk dan menggenggam tangan Pak Joko. Pak Joko melihat mereka, wajahnya penuh kesedihan. Dia mengangguk perlahan. "Kamu benar, Siti. Aku sudah lelah dengan dendam ini. Aku ingin berdamai." Lalu ketiga bayangan itu, Dokter Siti, anak itu, dan Pak Joko perlahan menghilang. Ambulans juga menghilang, menyisakan jalan yang kosong dan sepi. Budi mendekati Rafli dan memegang tangannya. "Kamu baik-baik saja?" Rafli mengangguk, mata penuh air mata. "Terima kasih sudah datang." Malam itu, Rafli bisa tidur dengan nyenyak kembali. Ia tidak mendengar suara sirine ambulans lagi. Tapi setiap kali dia melihat jam menunjukkan jam 3:13.
Dia ingat dengan jelas semua yang terjadi dan dia tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa bulan kemudian, Rafli mendengar berita bahwa sopir truk yang menyebabkan kecelakaan ambulans dan truk telah ditangkap oleh polisi. Dia telah bersembunyi selama 5 tahun. Tapi akhirnya dia ditangkap karena melakukan kejahatan lain. Rafli merasa lega seolah Pak Joko telah mendapatkan keadilan yang dia cari. Dan sampai hari ini, ketika orang berbicara tentang Jalan Wonokromo pada jam 3:13, mereka masih menceritakan cerita tentang ambulans yang muncul pada waktu jam 3:13. Ambulans yang membawa kesedihan dan harapan, yang akhirnya menemukan jalan ke kedamaian.